Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bidang singgung sebagai bagian dari pembahasan turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Definisi dari bidang singgung adalah misalkan terdapat sebuah permukaan F dengan persamaan atau fungsi f x, y, z sama dengan k, dan kemudian pada permukaan tersebut terdapat sebuah titik P0 yang di mana pada titik P0 tersebut fungsi dapat diturunkan atau terdiferensiasikan dengan del f tidak sama dengan 0. Maka bidang yang melalui titik P0 dan tegak lurus terhadap del F disebut dengan bidang singgung terhadap permukaan di P0. Untuk mencari persamaan bidang singgung pada permukaan F di titik P0, ya, maka kita bisa mencarinya dengan perkalian titik antara gradien F yang tegak lurus dengan tangent vektor pada bidang singgung tersebut, ya, di mana ini adalah tangent vektornya. Nah, kemudian del F atau gradien F merupakan turunan parsial terhadap masing-masing parameter X, Y, dan Z-nya, ya. Kemudian untuk permukaan dengan persamaan Z sama dengan Fx, Y, ini Z min Z0, kemudian sama ini adalah turunan parsial terhadap X dan terhadap Y di titik P0. Mari kita bahas sebuah soal sederhana di mana kita diminta untuk mencari persamaan bidang singgung terhadap kurva atau permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di titik 1,1,2. Maka terlebih dahulu kita harus mencari del F di titik tersebut, yaitu turunan parsial fungsi f terhadap x dan y, ya. Atau kita bisa cari do z per do x, atau kita cari fx-nya, yaitu turunan dari x kuadrat adalah sama dengan 2x. Ketika di 1,1 ini adalah sama dengan 2. Ya, kemudian do z per do y-nya atau fy-nya itu sama dengan turunan dari 2y, turunan dari y kuadrat adalah sama dengan 2y, maka ketika di 1,1 hasilnya adalah sama dengan 2. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa del f-nya itu adalah sama dengan 2x i plus 2YJ. Kita ingat bahwa del F itu merupakan sebuah vektor. Dan ketika di titik 1,1, maka menjadi 2I plus 2J. Nah, kemudian kita bisa langsung menjawab untuk fungsi atau untuk persamaan bidang singgungnya, ya. Di sini kita gunakan Z min Z0, Z0-nya adalah sama dengan 2, sama dengan, ya, kemudian Fx-nya saat di 1,1 adalah 2 dikali X min X0, X min X0-nya adalah sama dengan 1, ya, kemudian kita tambah, ya, dengan Fy saat di X0, Y0 adalah sama dengan 2. Kemudian Y min Y0, Y0-nya adalah sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Bisa saja kita sederhanakan, ya, menjadi
Z min 2 sama dengan 2X min 2 plus 2Y min 2. Di sini kita bisa jadikan Z sama dengan 2X plus 2Y min 2. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Mari kita lanjutkan contoh soal kita. Di sini kita diminta untuk mencari persamaan bidang singgung dan garis normal terhadap permukaan x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat sama dengan 18 di titik P 3,5, min 4 ya. Maka kita cari dulu del f-nya ya, di mana adalah fungsi parsial pada saat di titik P. Ini untuk fx, ini hasilnya adalah 2x. Ketika di 3,5, min 4, itu adalah sama dengan 2 kali 3, 6. Kemudian untuk fy, itu adalah 2y, ya. Fy untuk di titik 3,5, min 4 adalah sama dengan 10 dan Fz itu sama dengan min 2Z ya. Fz untuk di titik 35, min 4 hasilnya adalah sama dengan min 2 kali min 4, 8 ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa del F ya itu adalah 2xi plus 2y min 2yj min 2zk ya. Sedangkan pada saat df-nya pada saat di 3,5, min 4 itu adalah sama dengan 6i plus 10j plus 8k ya. Oke, 6i plus 10j plus 8k. Nah, berikutnya kita cari yang pertama adalah persamaan bidang singgung ya. Saya gunakan warna coklat. Kita masukkan saja 6 dalam kurung x min x0 nya adalah 3 ya, tambah 10 y min y0 nya adalah 5 ya, tambah 8 z min z0 nya adalah min 4, jadi plus 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang singgung. Kemudian untuk garis normalnya ya cukup dengan kita ketahui del f-nya, maka kita bisa tahu garis singgungnya adalah x min 3 per 6 sama dengan y min 5 per 10 sama dengan z plus 4 per 8. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk persamaan parametrik ya, di mana x adalah sama dengan x0 nya adalah 3 ya, ditambah dengan 6x 6t ya, tambah 6t, kemudian y sama dengan y0 nya adalah 5 ditambah 10t tambah 10t, dan z-nya adalah sama dengan z0 nya adalah min 4 tambah 8t. Nah, jadi kita sudah dapat kedua jawabannya. Pada contoh berikut ini kita diminta untuk mencari sebuah titik pada permukaan x kuadrat plus 2y kuadrat plus 3z kuadrat sama dengan 12, di mana ini merupakan tempat bidang singgung tegak lurus terhadap garis dengan persamaan parameter berikut ini. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, di sini ada sebuah
permukaan tadi dengan persamaan di atas. Kemudian di sini ada, pada ruang ini ada sebuah garis ya. Sebuah garis dengan persamaan parameter seperti ini ya. Nah, kita anggap saja garis itu adalah L. Ya, kemudian antara garis dengan bidang permukaan tadi ada sebuah titik P, di mana titik P ini, pada titik P itu terdapat sebuah bidang singgung ya. Titik P itu ya terdapat pada sebuah bidang singgung dari garis yang tegak lurus dengan garis, sehingga dia adalah tegak lurus ya. Ini kita kasih nama misalnya titik P ya, titik P. Nah, berikutnya adalah kita tahu bahwa ketika garis ini bidang tegak lurus terhadap bidang P, itu kita kenal juga dengan gradien F atau del F ya. Maka kita bisa berangkat dari sini, kita cari bahwa del F itu adalah sama dengan, saya langsung turunkan parsial ya, masing-masing parameternya. Jadi kalau fx-nya maka adalah 2x ya, tambah 2xi, karena ingat del F itu adalah vektor. Kemudian 4yj ya, ditambah ini 4yj dari sini, tambah 6zk, seperti itu. Nah, ini adalah del F dari fungsi tadi. Nah, kemudian di garisnya kita ketahui bahwa dia akan memiliki vektor searah dengan 2 ya, 8, min 6, 2,8, min 6 dari persamaan garis tersebut. Oke, baik. Nah, berarti kita tinggal samakan ya, bahwa kita akan punya 2x, 4y, 6z ya, itu akan sama dengan 2,8 min 6. Nah, kita ingat bahwa L ini kan terentang di sepanjang ruang ini ya, ruang 3 dimensi ini. Jadi kemungkinan ada beberapa vektor di sini, baik ke sini dan seterusnya, sehingga di sini akan dikalikan dengan sebuah skalar, kita beri nama K ya. Ingat lagi di pelajaran aljabar linier bahwa K ini ya bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Oke, mungkin langkah awal kita buat K-nya misalnya sama dengan 1 ya, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 2, x sama dengan 1, kemudian 4y sama dengan 8, y sama dengan 2, dan berikutnya 6z sama dengan min 6, z sama dengan min 1, itu ketika K sama dengan 1, sehingga kita dapatkan titik P, kita kasih nama P1 ya, itu adalah 1, 2, dan min 1. Nah, tapi ingat ya, harus hati-hati ketika kita mengalihkan K, kita harus cek kembali apakah titik ini benar berada pada permukaan ini. Jadi kita harus cek. Oke, kita cek ya, 1 kuadrat tambah 2 kali 2 kuadrat tambah 3 kali min 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 8 tambah 3 sama dengan 12. Berarti benar titik ini berada pada berada pada permukaan fungsi f ini. Nah, berikutnya misalnya saya buat K sama dengan saya ganti warna mungkin dengan ungu ya. K misalnya dengan min 1, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1, kemudian 4y sama dengan min 8, y sama dengan min 2, dan 6z sama dengan 6, z sama dengan 1, sehingga kita dapatkan misalnya titik P2 adalah min 1,2.
min 2,1. Kita cek lagi, apakah benar dia berada pada permukaan tersebut? Kita masukkan min 1 kuadrat tambah 2 min 2 kuadrat tambah 3 kali kali 1 kuadrat, dan benar hasilnya 12. Nah, berarti benar kedua titik ini berada pada permukaan tersebut. Tapi kalau misalnya kita ambil skalar K sama dengan 2 misalnya, atau min 2, maka ketika Anda dapatkan titiknya itu tidak berada pada permukaan. Jadi seperti itu ya, silahkan dicoba sendiri untuk melihat bahwa benar titiknya adalah ketika K sama dengan 1 atau K sama dengan min 1. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, di sini adalah misalnya ini P2-nya, ini adalah P1-nya, ini P1 dan ini adalah P2-nya. Ya, seperti itu. Demikian uraian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.